Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah di hari Senin malam Selasa atau Selasa malam pamit telepat ayeuna teping 15 Muharramnya Pak 15 di pertengahan disebut bulan purnama, disebut bulan purnama teh kalau dalam hadis mah ini namanya Lailatul Badri, malam Badar. Badar teh purnama. Jelas. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga Bapak Ibu. Dan di surga nikmat terbesarnya bisa melihat Allah. Jadi nikmat terbesar di surga teh tiasa ningali Allah kama yang durul qamar lailatal badri, siga ningali bulan purnama. Jadi di surga ningali Allah siga jelasna urang ningali bulan. Nah bulan purnama teh disebut yang durul qamar lailatal badri, badar purnama. Pameningali bulan purnama jelas tuh Pak, jelas tuh, sejelas itu kita nanti melihat Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Gak terasa bulan Muharram tos pertengahan bulan Juni, besok hari terakhirnya Pak. Harus terus awas waktu. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu kumpulan waktu. Manusia mah kumpulan hari. Kalau hilang satu hari, maka hilang bagian badan kita. Mun umur 70 tahun, setahun 365, kita teh Bapak Ibu punya hari teh 25.555 hari. Kalau umurnya 70 tahun. 70 tahun teh sama dengan 25.555 hari. Nah ayeuna tos sabaraha tahun. Berarti tos sabaraha hari dikurang tinggal sabaraha. Setiap ganti hari berarti hilang bagian dari diri kita. Jadi makin ka dieu teh dinten teh makin ngurangan. Jumlahna nambihan, jatahna ngurangan. Yang paling ditakutkan kita tidak tahu akhir hari hidup kita. Leres deh Pak. Itulah kenapa wala tamutunna illa wa antum. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kitab Minhajul Muslim bab ibadah, ini sudah bab wudu, tokharoh, kemudian masuk bab sholat, kemarin keutamaan sholat. Bab wudu, toharoh, bab tayamum, bab adzan, qomat sudah, sekarang bab sholat, kedudukan sholat. Di mana kedudukan sholat dalam agama kita
Ini sebagai imad, sebagai tiang agama itu banyak. Itu nanti tiang terakhir itu sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka sudah tidak ada lagi tiang agamanya, makanya masuk kafir. Yang kedua, sholat itu adalah ini amalan ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat. Lamun sholatna beres, dipastikan seluruh amalnya beres. Kalau beratnya rusak, maka dipastikan seluruh amalnya rusak. Kenapa? Karena ka Allah wae teu bener komo ka manusia. Ukurannya ke Allah, Pak. Umar bin Khattab waktu mengangkat menteri, dia melihat sholat calon menterinya. Geus puguh ari tara sholat mah eta jangan dibicarakan. Gitu. Yang selanjutnya, saking pentingnya sholat, Nabi sampai mewasiatkan as-sholah. Itu ketika mau meninggal, awas jangan tinggalkan sholat, Kenapa? Karena sholat itu adalah garis terakhir ciri mukmin, ciri muslim dan kafir. Jadi lamun daerah mah sholat itu perbatasan. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, eta teh geus tara puasa, eta teh geus tara zakat, gitu. Jadi sholat itu adalah syariat terakhir yang orang tinggalkan setelah syariat-syariat yang lain lebih dulu ditinggalkan. Yang pertama kali ditinggalkan syariat teh hukum Islam. Orang Islam geus teresep karena hukum Islam. Sholat mah osok, Pak, tapi karena hukum Islam mah teresep. Gitu. Umroh marajin, tapi karena hukum Islam teresep. Nah ini Pak, itu. Ini ya, makanya sholat itu luar biasa, membentuk mental. Innas sholata kanat alal mu'minin, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah sekarang Bapak Ibu pembagian sholat. Sholat teh dibagi dua, aya nu wajib anu sunat. Itu. Yang wajib itu 5 waktu, dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, kemudian dan subuh. Gitu. Inna sholat kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat bagi orang mukmin ada kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi tetiasa iraha wae. Gitu Pak. Jadi ada ibadah yang memang baru diterima, bukan hanya tata caranya tapi ketepatan waktu. Sehingga ada ibadah yang baru diterima, ada ketepatan tempat. Makanya ada istilah mikot makani, mikot zaman. Itu kan lebih terkenal di ibadah haji dan umroh. Mikot tempat. Itu ya, zaman, waktu. Itu mikot makan, ini berkait dengan tempat. Tempatnya sesuai, waktunya sesuai, nggak akan diterima. Nah demikian sholat, gitu. Sabab sering minum jamu semangat sholat, makanya kahayang teh sholat. Nggak akan diterima kalau tidak waktunya, Sehingga Jumatan hari Kamis gitu Pak. Gitu. Ini khusyuk Jumatan. Mandi dulu, pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, kan hari Kamis itu. Nggak akan diterima. Itu sehingga sholat duhur jam 10. Itu dari sisi waktu. Ada dari sisi tempat. Gitu. Tawaf sanes ngurilingan Ka'bah, ieu mah ngurilingan Monas. Kan ada Pak orang sekuler tuh. Itu ka mahal-mahal cenah ka Mekah.
biayana sabaraha gitu, ngabeungharkeun negara batur cukup we cenah di Indonesia. Iya, ini kan bukan liburan. Kalau liburan nggak jadi ke tempat ini, pindah ke tempat yang lain sah, Pak. Leres teh. Ulah ka Pangandaran we cenah. Urang ka Pameungpeuk we cenah. Ka Laut Ranca Bali ya sah, Pak. Kalau ibadah mah kan tidak sah kalau tidak sesuai waktu dan tempat. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu waktu. Yang kedua salat itu memang tadi ada dua. Qala Rasulullah bima faradallahu minas shalah. Rasulullah bersabda berkaitan dengan apa yang Allah wajibkan dari salat. As-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Illa ang tatawa asyai'a, kecuali di sana ada yang tatawu. Tatawu itu sunat. Itu ada sholat wajibnya, ada sholat sunatnya. Gitu. Yang wajib itu Bapak Ibu dilaksana dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Gitu. Kalau sunat dilaksana dapat pahala, tidak pun tidak apa-apa. Karena melihat tidak apa-apa, banyak orang yang memilih tidak. Datena naon iya. Padahal kalau melihat kebaikannya dilaksana dapat pahala. Nah, orang yang sabiqum bil khairat, orang Islam yang masuk kelompok pastabikul khairat, paboro-boro kana hade, boro-boro wajib nusunat ge imeut. Itu nusunat ge imeut, enggak mau ketinggalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seseorang tidak mungkin sampai derajat takwa sehingga dia biasa melaksanakan yang sunat seperti yang wajib. Karena kan yang disebut takwa mah jalminu paling taat. Ya paling taat seluruh perintah Allah yang tegas, yang lunak, imet dilaksanakan. Makanya disebut inna akramakum indallahi atqakum. Karena Bapak Ibu agama mah ngan dua eusina, parentah jeung larangan eta. Nu diparentah dilaksana, nu dilarang ditebihan. Gitu. Nah, kecuali yang sunat. Nanti banyak yang wajib, banyak yang sunat. Banyak yang sunat. Yang wajib tadi hanya 5 waktu, itu pun jumlahnya 17 rakaat. Yang sunat itu banyak. Itu. Nah, ini kalau 40 berarti sudah 23 seseorang yang sholat rakaatnya sehari semalam 40 rakaat. Bisa lebih. Nah, Bapak Ibu, sholat itu kan sholat itu tadi yang wajib 5 waktu, jumlahnya ada berapa? 17 rakaat. Yang disebut 1 rakaat. Nah, 1 rakaat. 1 rakaat itu terdiri dari berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang disebut 1 rakaat itu. 1 rakaat itu. 1 rakaat itu berdiri, qiyam, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu disebut 1 rakaat. Sehingga nanti ini Bapak Ibu, kalau orang ketinggalan ruku, apakah dia masbuk, apakah masuk 1 rakaat atau tidak? Di sini nanti ada ihtilafnya. Karena ada hadis man adrokar ruku faqad adroka rakaatan. Barang siapa yang mendapati ruku sama dengan mendapatkan 1 rakaat. Nah, pertanyaannya 1 rakaat itu apa? Nah, 1 rakaat itu berdiri, ruku, i'tidal,
sujud dan duduk di antara dua sujud. Itu yang disebut unsur-unsur yang termasuk satu rakaat. Sehingga dalam pemahaman kita Bapak Ibu, katinggalan Fatihah wae tidak masuk satu rakaat. Nanti Fatihah teh di mana ke mana? Itu. Fatihah itu kan dari bismillah masuk Fatihah tidak. Fatihah itu masuk Fatihah, bismillah atau pemisah antar surat. Pemisah antar surat. Makanya ada orang yang langsung imaman alhamdulillahirabbil. Apakah dia baca bismillah? Mungkin dibaca sir. Tapi mungkin juga tidak. Karena dianggap bismillah bukan bagian dari surat Fatihah, pemisah antar surat. Memang ada hadis, Bapak Ibu, ada hadis itu Rasul membaca langsung alham. Nah, kalau di kita itu dikumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan itu. Kadang surat Al-Fatihah disebut alhamdulillah. Kalau kita memahami bukan harus memulai dari alhamdulillah, tetap mulai dari bismillah. Gitu. Hadirin sekalian, sholat zuhur, asar, isya masing-masing 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Ini Rasulullah atau Siti Aisyah menyatakan, qalat Aisyah, puridotis sholatu rakaataini bi Makkah. Diwajibkan sholat 2 rakaat di Mekah. 2 rakaat diwajibkan di Mekah. Falamma qaddima Rasulullah Madinah. Iya kan? Sholat itu diwajibkan di Mekah. Yang kita sebut oleh Nabi ketika disuruh apa? Isra Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu JJM, jalan-jalan malam, Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan di sana Nabi di langit dunia itu kan bertemu dengan para nabi, Pak, dari mulai Nabi Adam sehingga masuk ya, marhaban, selamat datang bibni soleh wan nabi soleh, gitu ya, anak dan soleh, saudara yang soleh, gitu ya. Kata Nabi Adam, nanti di langit-langit berikutnya bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk yang sering nanya itu Nabi Musa alaihissalam. Ketika pulang, ma faradallahu ala ummatik, wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Sahur Nabi Muhammad, sholat senang berapa? Khomsina, 50 waktu. Walah senang. Irji ila rabbik, balik kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tuti, umatmu tidak mungkin mampu melaksanakan sholat 50 rakaat. Nah, karena Nabi minta pengurangan, maka nispaha, maka dikurangilah setengahnya. Jadi sabaraha? 25. Lewat lagi ke Nabi Musa, gimana? Ya, sudah dikurangi setengahnya. Raji ila rabbik, balik lagi ke Tuhanmu. Fa inna ummataka la tuti, umatmu tidak akan mampu. Gitu. Balik. Kemudian Allah mengurangi setengahnya. Jadi sabaraha? 13, 12 atau 12 setengah. Gitu. Kata Nabi Musa, roji ila rabbik, balik lagi kepada Tuhanmu. Gitu, ya. Umatmu tidak akan kuat, mampu. Maka
balik lagi dikurangi oleh Allah. Nah ketika dikurangi Allah itu dengan pengurangan 5 waktu, la yubaddalu qaulu ladayya Muhammad, setelah pengurangan ini tidak ada pengurangan lagi, teu aya diskon deui gitu. Dan ini sudah menjadi ketetapan pasti. Maka kata Nabi Musa gitu, kata Nabi, roji ila rabbik, balik lagi kepada Tuhanmu walaupun 5 waktu umatmu tidak akan mampu. Laras teu Pak? Loba nu salat, loba nu tara. Tuh, bener Nabi Musa. 50 waktu, masa setengah jam sekali salat Pak. Pakara ke assalamualaikum wiridan adan deui. Jadi hirup teh keur salat tuh. Nah, kan kalau 5 waktu mah iya Pak. Itu dari 24 dibagi 5 gitu kan. Rata-rata 5 jam, tapi kan ada yang panjang, dari isya ke subuh kan panjang. Subuh ke duhur panjang, duhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya. Gitu. Makanya bahasanya sholat itu luangkan. Ibadah itu meluangkan. Ibadah dalam arti seperti sholat. Pernah disampaikan hadisnya. Kalau kita ingin kaya, taparrog li ibadati. Ya, luangkan waktu untuk ibadah. Damal sabara jam? 8. Luangkan sholat lohor sabara menit? 10. Taparrog li ibadati, luangkan waktu untuk ibadah. Amlaka sodruka gina, nanti kau luangkan waktu untuk ibadah. Sholat nu 10 menit, aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asyuddu pakroka, dan kuhilangkan kepakiran dalam dirimu. Jadi nusok ibadah mah nusok sholat hate teh beunghan. Itu tidak merasa fakir, maknanya cukup dengan rezeki yang ada gitu. Jadi maksudnya keur salat teh gitu, sisihkeun luang tuh keur ibadah atuh gitu. 10 menit deui ka lohor udah siap kan itu Pak, paling lama kan setengah jam. Wa illa tafa'al, lamun tara ngaluangkeun waktu keur ibadah, malaat yadaika syuglan, hidupmu bakal sibuk. Lamun tara ibadah hirup teh bakal sibuk. Dughulu pet salat, dughulu pet ngaji, teu kaburu salat, teu kaburu ngaji. Saleuheung menang duit sagede pantau. Itu. Ya, kalau engkau tidak meluangkan waktu keur salat, keur ibadah, maka aku akan sibukkan hidupmu. Sibuk gitu. Lu jadi masalah geus sibuk teh teu eureun-eureun di udag-udag gawe, di pagawean masalah, di imah masalah, di jalan satu urun sibuk. Nu jadi masalah wala asyudu pakroka, sifat pakirmu tidak akan dihilangkan. Ini penyebab orang yang jabatannya tinggi masih korupsi. Sabab sifat fakirna tidak akan dihilangkan. Kunaon teu ngaluangkeun tuh Pak. Da ngalama ibadah mah. Leres teu? Lami mana ibadah jeung scroll HP. Scroll HP, Pak. Luangkan. Bapak Ibu. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha puridotus sholat. Nah sholat tadi Pak yang 5 waktu itu awalnya rakaataini, 2 rakaat. Asalna sholatnya 2 rakaat di Mekah. Tadi Isra Mi'raj. Palamma qadima Rasulullah al-Madinah, ketika Rasul sampai ke Madinah, jada ma'akuli rakaatain, maka ditambah dengan 2 rakaat. Jadi tadi 2
duhur, asar, isya tambah 2 jadi 4. Illal maghriba fa innaha witqun nahar, kecuali maghrib gitu sabab eta teh witir di siang. Tambahan we hiji tina 2 teh maghrib mah. Wasolatul fajri gitu, dan ditetapkan salat fajar mah 2 lituli qiraatiha, salat subuh mah bacaan anak kudu panjang. Jadi ulah palakpina subuh 2 rakaat tapi panjang. Makanya geuning lamun khusus Jumat subuh yang disunahkan apa? Sabihis dan hal atta. Itu ya maghrib palak pinnas, isya subuh geus puguh lohor mah da teu ditarikeun. Jadi kenapa subuh ditetapkan 2 rakaat eta ganti nate bacaannya harus melebihi sholat yang lain. Bapak Ibu, lituli qiraatiha, panjang bacaannya subuh. Da kuduna mah nu 2 rakaat teh lohor, cek otak manusia mah capek kerja ya makalah opa kuduna mah gitu. Nah, laukana dinu birra'yi, kalau agama berdasarkan otak begitu. Kalau agama berdasarkan otak. Jadi agama itu memang ada sisi nanti akliyahnya, ada sisi ketaatannya. Gitu. Di dia mah urusan Allah. Sami'na wa ata'na. Nah subuh 4 rakaat kudu nama. Cek urang. Itu kata siapa tuh? Ibnu Umar. Kalau agama berdasarkan akal, kalau kita kan lagi safar boleh wudhu Pak tanpa membuka alas kaki, bagian atasnya diusap. Kalau agama berdasarkan akal, kudu nama nu diusap teh nu handap dan nu kotor nage nu handap, kunaon nu diluput. Iya kan gak mengerti. Itu Umar waktu mau mencium hajar aswad, innil alamu annaka hajar, saya tahu engkau teh batu hitam. Kalaulah saya tidak melihat Rasulullah menciummu wahai batu hitam, saya juga tidak akan mencium. Lihat Pak, masuk nggak logika? Teu abus logika, eta mah kata atan, karena Rasul disebut contoh kebaikan, pasti yang dilakukan Rasul tidak akan salah. Makanya logikanya disimpan. Saya tahu engkau batu hitam, asa teu pantes kudu nyium. Karena Rasul menciummu maka saya juga mencium. Pakai logika tidak? Tidak, termasuk akal. Gitu. Umar hayang masuk bahwa Rasul itu laqad kana lakum fi Rasulillah contoh, karena dia contoh pasti tidak akan salah walaupun otak tidak masuk. Jadi ada sisi itu Bapak Ibu agama, makanya disebutnya dogma. Kaharti teu kaharti lamun cek alok itu tos kitu. Gitu, ada sisi itu agama. Gitu, dina ibadah mah. So, urang oge ari nu boga dosa saha bujur, ari nu dibersihan anu gaduh dosa mah bujur leres teu. Ai nu bareureum makanan nu diusap nu bareureum. Kan gak masuk logika Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya agama masuk akal. Ada sisi. Nah seperti dina sholat Bapak Ibu. Nah makanya nanti kalau kita safar, sholat itu seperti di awal 2 rakaat. Kalau orang sholat safar kan gitu, di apa Pak namanya, di kosor. Di kosor teh nu 4 jadi 2, berarti kembali ke awal, karena awalnya sholat diwajibkan 2 rakaat
2 rakaat. Anu tilu jadi sabaraha? Monya hiji satengah. Anu dua ya, hanya 4 gitu ya, yang 4. Jadi ketika hijrah ke Madinah baru sholat yang asalnya di Mekah 2 tadi, duhur, asar, isya menjadi apa? 4. Itu maghrib jadi 3, subuh ditetapkan 2. Demikian bagi yang sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini sholat rakaat pertama. Nah, setelah wudhu dan menutup aurat berpakaian, ya, karena memang sholat itu harus menutup aurat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maka tutup aurat setiap ke masjid. Maksud nama sholat. Itu setelah wudhu menutup aurat dengan pakaian yang suci dari najis. Kemudian berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat itu maksudnya Masjidil Haram, Ka'bah. Kalau di kita ke arah mana? Barat, Pak. Ke arah barat. Tapi kalau kita di Masjidil Haram, maka kelihatan seluruh orang sholat menghadap kiblat Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrol masjid, sehingga itu berhadap-hadapan. Karena kita jauh tidak berhadap-hadapan, tapi kalau sudah dekat kelihatan di Masjidil Haram berhadap-hadapan. Kemarin disampaikan sholat itu tadi berdiri, kemudian takbiratul ihram. Ada niat dulu tidak? Apa niatnya? Niatnya itu adalah wudhu. Kan yang disebut niat itu pekerjaan hati muktaronan bifi'lihi, yang diiringi dengan perbuatan. Ibu nyandak piring, nyandak senok, nyandak sangu, bade naon. Teteh niat. Walaupun tidak diucapkan. Eta teh niat, walaupun tidak diucapkan. Nyandak anduk, nyandak sabun, bade naon. Bade mandi, bade sare. Mandi. Itu namanya niat. Itu. Jam 3:30, jam 4, nyandak piring, nyandak sangu, bade naon. Nah, itu niat. Itu. Nah, pertanyaan ada talapud bin niat. Nah, ini Pak. Talapud bin niat itu dalam sholat kita belum atau tidak menemukan dalil. Makanya langsung setelah berdiri takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Kemarin takbir yang mengharamkan yang asalnya boleh. Gitu. Ngobrol teh boleh, Pak. Allahu Akbar mah jadi nggak boleh. Gitu. Makan teh boleh, minum pas Allahu Akbar mah jadi tidak boleh. Itu jadi tidak boleh. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau dalam hajian umroh namanya apa? Sudah masuk mikot namanya apa? Ihlam, talbiyah. Nah, itu yang asalnya boleh jadi tidak boleh. Kalau dalam nikah namanya apa? Akad nikah. Makanya nanti terikat dengan akad. Akad itu ikatan. Gitu. Akad itu.
Ya, kalau sudah nikah nanti ada hal-hal yang dilarang kalau sudah akad nikah. Nah, itu sama kalau sholat namanya takbiratul ihram. Bapak Ibu sekalian, itu takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah. Nah, takbirnya kan hadwa mankibaihi. Apa hadwa mankibaihi? Jadi si ini tangan gitu dirapatkan begini, tidak boleh lebih dari telinga, di atas telinga, tidak boleh di bawah pundak. Jadi kira-kira antara telinga dan pundak. Allah. Ulang. Tapi ulah ditingali gitu. Pasti itu. Ulah dihandap gitu Pak. Dihandap pundak nggak boleh. Aya nu koret mah Allah. Aya nu koret. Aya nu luhur Allah. Aya nu kagigir Allah. Enggak, hadzwa Allah. Saya belum menemukan dalil anu Allah. Belum menemukan Pak. Mungkin apakah ada, tapi ini Allah. Hadwa mankibaihi. Itu. Ya. Jadi berdiri takbiratul ihram. Cara takbiratul ihramnya gitu Pak. Ya dikira-kira aja gitu. Jadi ulah ngalangkungan cepil, ulah sahandapeun tak gitu. Ulah sahandapeun tak. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kemudian doa iftitah ya. Apa doa iftitah itu? Iftitah itu doa pembuka. Seperti surat Al-Fatihah itu kan surat pembuka. Fatihah, iftitah itu pembuka. Itu ada doa pembuka sholat. Satu apa? Bisa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bisa Bapak Ibu sekalian. Bisa juga doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul yadu minad danas. Kemudian Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma, wah iya boleh. Cuman kalau itu dibaca kalau sholatnya munfarid, munabi itu. Jadi agama itu bijaksana. Kalau kita jadi imam nanti lihat makmum, ayanu sepuh, ayanu udur, ayak tamu, pasti itu orang-orang yang tidak kuat lama. Islam itu luar biasa Pak. Unah kena orang jadi imam kuma supir weh. Enggak. Makanya kenapa sebelum sholat imam harus menghadap ke belakang. Di samping menyuruh membereskan saf juga lihat kondisi makmum. Oh aya nu sepuh ieu mah moal kiateun lami. Gitu. Keur mah hoream lami teuing urang. Oh aya nu udur gitu. Sigana aya tamu, ari tamu mah pararusuh, leres teu. Gitu. Itu luar biasa agama, Pak. Gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu doa iftitah. Gitu. Kemudian baca Fatihah. Baca Fatihahnya kalau yang pertama pakai ta'ud tidak?
pakai. Karena faidza qara'tal Quran pasta'idz billah. Jadi kalau rakaat pertama pas mau baca Fatihah pertama maka mesti pakai a'udzubillah. Itu nanti di rakaat berikutnya tidak perlu. Tidak perlu. Itu pasta'idz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Jadi ke Rasul baca Fatihah itu madan-madan, Pak. Jadi madan-madan itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Boleh dibasolkan ya boleh saja. Itu. Cuman jangan menjadi siksaan. Mimiti ayat kahiji sampai terakhir teureun di satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu. Maka Quran itu harus dibaca warattilil Qur'ana tartila. Itu ya berhenti satu ayat bahkan sesekali diteruskan nggak jadi masalah, itu Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian baca Fatihah. Kalau belajar tahsin biasanya yang diulang-ulang baca naon Pak? Fatihah. Itu karena Fatihah itu umul Quran, sab'ul masani. Pokok Quran itu ada di Fatihah. Itu bacaannya harus benar. Biasanya karena ini yang paling diulang-ulang. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah baca Fatihah nanti kalau sholat berjamaah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca apa? Ada robik pilihnya tidak? Tidak ada. Langsung amin. Fa idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faqulu amin. Itu. Kalau imam baca ghairil maghdubi alaihim faqulu amin. Itu. Kalau nggak salah hadis yang pakai Bapak Ibu Robik fili amin hadisnya kurang kuat. Kurang kuat. Kemudian setelah tadi berdiri baca takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, baca bismillah, lalu baca surat. Gitu. Baca surat, rumusnya baca surat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca nu urang apal. Apal. Sehingga ada hadis Rasul tidak pernah membedakan baik surat panjang, surat pendek kecuali dibaca pada saat sholat. Henteu nu panjang wungkul, henteu nu pondok wungkul. Di urang mah jadi semua ayat surat dalam Quran dibaca Pak. Gitu. Karena semuanya juga Quran. Quran itu qara'a yaqra'u Quran, bacaan. Rumusnya yang mana yang harus dibaca ya faqra'u ma tayassara, nu apal we mana. Dan nu apalna palak pinnas. Iya harus nu apal. Tapi maknya tibu budak nu pikeun kakolot palak pinnas. Namih itu ya. Ya, nambih Bapak Ibu. Ada sahabat gitu Pak, aya sahabat lamun ngimaman teh nu dibaca surat teh
kulhu we. Kulhu we. Kulhu. Ternyata pas diadukan Rasul dipanggil, kenapa cenah maca kulhu we? Abi mah resep Rasul karena kulhu teh. Resep kunaon? Ya, kulhu itu adalah surat Al-Ikhlas. Tauhid saya mah resep membaca kulhu karena surat tauhid Al-Ikhlas. Itu. Ya, hebat kata Rasul. Ya, kalau itu kesenanganmu orang akan bersama yang dia senangi. Jadi kudu aya dasar. Urang ge resep ku pondokna meureun Pak. Ya, kalau sahabat ku paham Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah apa? Ini tata cara Pak. Setelah beres baca surat kemudian apa? Ruku. Nah, ketika mau ruku takbir kan? Tadi takbirnya seperti takbiratul ihram. Kemudian si tangan mengepal pada lutut, siga ceker ayam. Kemudian punggung rata. Punggung rata Pak. Gitu. Ulah pan aya nu kieu, aya nu dihandap, aya apa? Aya nu tong dan ya Allah itu kan tadi beres surat ya banyak beres surat. Kalau beres surat Allah, takbir Allah. Nah ini gitu. Jadi cek. Kemudian irata kinten ulah pan anu kieu. Aya nu Allah. Jadi kira-kira rata Pak gitu. Karena eta shollu kama raaitumuni usolli itu. Salat seperti kalian bukan melihat, dan kita mah tidak melihat. Ro'a di sini mengetahui. Dari mana tahu? Ya belajar dari hadis-hadis bab salat. Gitu. Ustaz kumahnya abi teh ieu teh persis teu siga salat Nabi wasaddidu waqaribu. Tugas kita beribadah dekat-dekatkan persiskeun. Ai persis 100% tuh Pak. Tapi banyak kesamaan. Kalau bisa mah 100 teu bisa salapan teu bisa salapan dalapan, mendekati saja. Kumaha carana bisa mendekati? Ya belajar. Gitu Pak. Belajar. Karena tadi kunci utama tuh dina naon salat. Kunci utama dina salat. Bapak Ibu sekalian. Itu dina rukunya Pak, dina ruku. Nah, pada saat ruku membaca apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau bisa juga apa? Subhana rabbiyal azim. Pakai wa bihamdi tidak? Tidak, hadisnya kurang kuat. Itu kurang kuat. Nah, kemudian habis ruku sami Allahu liman hamidah. Nanti kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan apa? Atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga? Nah, ini. Jadi ketika nanti ruku kemudian bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, dengarkan ada orang yang akan memujimu. Itu cek saha? Cek imam teh. Maka cek makmum Robbana lakal atau Robbana walakal
Rabbana ya Tuhan kami walaka untukmu alhamdu segala puji. Nah diurang sok aya Pak. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah dengarkan ada orang yang akan memujimu. Cek makmum teh sami Allahu liman hamidah. Ya Allah dengarkan ada orang yang akan memujimu. Saha nu mujina. Aya duanana nyebut sami Allahu liman hamidah. Ya, bahkan harus paham teh eta. Harus paham teh itu, Bapak Ibu sekalian. Iya, Robbana itu yang panjang, Pak ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian habis ruku, kemudian sujud. Nah, cara sujud Bapak Ibu, cara sujud kan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, cara sujud teh. Jadi tuur ti payun. Gitu. Jadi ini disimpan di tuur di payun. Nah, wios ada itu. Ya mah secara umum pan aya Pak gitu panangan di payun Allah. Nah, boleh Pak. Nah kalau nanti berdiri ini disimpan tangan duluan dibalikin. Posisi tangan tetap dina naon? Pak. Dah naik. Itu yang normal Pak. Nabi ketika nanti mau meninggal posisinya tidak begitu. Yang memungkinkan bagi Bapak Ibu bisanya kumaha. Eta mah bagi yang normal. Upami tes normal mangga tiasana kumaha. Tiasana nggak jadi masalah Pak. Agama itu ringan. Sholli qaiman. Fa in lam tastati silahkan sambil berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu berbaring. Kalau tidak mampu berisyarat. Kalau tidak mampu iya kan gitu. Sami eta ge gitu. Pak Ustadz cenah kumaha? Pan cenah salat teh wudu teh kedah ngusap panangan, abi mah teu gaduh panangan kan. Gitu ya. Teu kedah diusap ari teu gaduh mah. Teu gaduh rarai cenah. Nah gitu Pak. Sami itu juga mestinya begitu bagi yang sehat, yang memungkinkan. Kalau tidak sehat tidak memungkinkan bisanya apa? Insya Allah Pak. Bisanya. Ada orang baru masuk Islam Pak, tetiasa babacaan sholat. Olah cenah riweuh babacaan sholat. Takbir, doa iftitah, Fatihah da karak abus Islam gitu. Kumaha tos we nu tiasa naon bismillah terus we bismillah. Sah bagi orang itu karena memang kemampuan anak sakitu tapi sambil berjalan dia belajar. Piraku saumur-umur gitu siga pirang saumur-umur teh pala pinas ti budak. Sok atuh ningkahan gitu ya. Kayak begitu Pak. Gitu. Jadi kalau teu mampu mah agama mah nu mampu nah. Agama itu. Aya petarosan Pak? Pak lagi. Kaitan sareng salat sakumaha nu di urang paham upami kanggo ahwat itu lebih baik di rumah salat. Tidak apa-apa kalau mau ikut ke masjid. Ketika yang waktu-waktu jahar, ketika di rumah mufrodah biasa ambil kan duaan. Itu jahar juga Ustadz itu kanggo maghrib isanya gitu. Oh, pami berjamaahna suami istri. Bukan, kan suaminya ke masjid. Kalau istri kan lebih baik di rumah walaupun ke masjid itu bisa gitu ya. Oh iya. Nah, ketika sholat sendiri di rumah, apakah jahar maghrib sama isana atau sir gitu?
padahal sendiri gitu. Ya, kalau sendiri itu silahkan mau jahar mau sir. Kan sama kita, sama saja. Kalau kita sholat maghrib sendiri nah jahar nah sir. Iya, boleh, boleh, boleh. Jangankan maghrib, isya dan subuh. Kadang Nabi menjaharkan bacaan di sholat duhur. Kadang, makanya jangan aneh. Kalau pas sholat duhur ya mah teman sana sigana hilapun cenanya imamna ieu mah marukan cenah Jumatan kenging Pak. Itu di hadis riwayat Bukhari boleh ngan ahyanan kadang kadang kadang-kadang kadang-kadang. Nah, sekarang kalau sholat maghrib disirkeun sah teu? Nah, secara hukum kan sah karena syarat sah sholat itu wudu. Wudu cuman sunnahnya kalau maghrib berjamaah dijaharkan, kalau asar berjamaah disirkan. Bagaimana kalau sebaliknya? Secara hukum tidak membatalkan sholat tapi tenyunah meren gitu. Nah sekarang kalau sholat sendiri itu jahar atau sir. Jahar itu kaitannya apakah sholatnya atau karena berjamaahnya. Karena berjamaahnya. Apakah sholatnya atau berjamaah. Gitu Pak. Sehingga kalau di sana mah pilihan bisa jahar bisa sir gitu. Jaharnya karena berjamaah. Sir dah kadang kunyalira we sir mah. Itu sir mah kadang kunyalira. Wallahu a'lam. Robbana. Wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti kedengaran tuh ku makmum. Kadang imam karena nggak mungkin menyahut kalau tidak kedengaran, maka pakulu domirnya ke makmum, ucapkan robbana lakal hamdu sampai nanti ada hadis itu seperti bacaan amin. Kalau aminnya imam dan makmum bersamaan, beda qolal imamu ghairul maghdubi alaihim faqulu amin fa innahu man kana ta'minahu ta'minal malaikat. Yang aminnya bareng itu gupirolahu mata kodama, diampuni. Makanya kalau disebut jahar ya jahar, jahar. Nah kemudian kan bersamaan fa idza qolal imamu, imam itu nanti mengucapkan begitu sami Allahu liman hamidah. Nah beres hamidah pakulu jadi apa bahasanya Bapak Ibu eta teh tos iya gitu, jadi nyambung bersahutan. Kalau beres imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung makmum menyahut Robbana lakal, kan imam teh sami Allahu liman hamidah. Kan biasanya kan posisi imam biasa gitu, hamidah Robbana lakal hamdu, langsung tidak ada jeda gitu. Kan posisi makmum itu tidak boleh membersamai apalagi mendahului imam. Kan kenapa imam dijadikan imam liu tamabihi, untuk diikuti.
Faidza kabaro fakabiru, imam takbir, takbir. Jangan dulu takbir kalau imam belum takbir gitu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana, nah itu. Jadi berurutan gitu. Berurutan. Ya, sholat tahajud itu kan sholat yang paling istimewa Bapak Ibu setelah sholat wajib. Kalau saum yang paling istimewa setelah saum Ramadan, saum apa? Bukan, as-saum fi syahrillah Muharram. Saum Muharram tanggal 10 itu saum yang paling afdol setelah Ramadan. Sanes nyawalan. Nah, sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah as-sholat bi zaubil lail. Bahasa kita adalah sholat tahajud. Saya sholat rawatib. Itu waktu belajar dipakai belajar nilainya saya. Waktu libur dipakai belajar nilainya saya pisan. Waktu sholat dipakai sholat nilainya saya, tapi waktu tidur dipakai sholat tahajud saya pisan. Ima waktu sholat dipakai sare goreng pisan. Nah sekarang secara teknis tadi apakah dijaharkan atau disirkan? Maka itu sholat tahajud itu bisa dijaharkan, bisa disirkan. Dijaharkan umpamanya baik munfarid, kalau berjamaah sudah pasti Pak. Kalau jamaah udah pasti, karena memang tidak sembarangan orang tahajud. Tahajud itu adalah sholat tarbiyah. Kalau ingin mendidik mental pejuang, Bapak Ibu sadayana ahli ibadah, kata kuncinya di tahajud. Makanya nanti lihat ayat-ayat sesuatu kait tahajud itu ayat-ayat tarbiyah. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, tatajafa junubuhum anil madaji yad'a. Itu paling luar biasa, Pak. Tahajjud bihi nafilah. Kalau kita baca di natarehna, maka kenapa pejuang Islam menang? Eta teh pejuang teh nu di malam harina sok tahajud. Jadi kata kunci tahajud itu kata kunci, Pak. Ngalawan tunduh wae kuat hawa nafsu, insya Allah ngalawan musuh oge bakal kuat. Ku tunduh wae eleh, ku musuh ge bakal eleh. Ku tunduh wae eleh, subuh wae kaberangan komo. Ieu mah boro-boro subuh jam 2 jam 3 saja kuat. Makanya itu mah luar biasa Pak, karena kemenangan itu berawal dari kemampuan pengendalian hawa nafsu. Maka secara teknis boleh sir, boleh jahat. Gitu, boleh sir, boleh jahar. Ngan ulah kieu la takum mithla fulan. Jangan seperti si anu kunaon kitu yaqumu minal laili pataroka qiyamal lail. Ari hudang peuting osok salat beuting tara. Hudang peuting mah osok. Salat peuting mah tara, misalnya jomen bal atau nganter majikan we KWC wer sarede. Jadi secara teknis boleh sir, boleh jahar. Kan kalau anak-anak disebut mabit, malam bina iman dan takwa. Berjamaah, nah biasanya berjamaah teh mohon maaf yang menghafal Quran kaitannya dengan sholat malam Pak. Nu ngapalkeun Quran mah kaitannya sholat malam biasa mah dijaharkan kan. Kalau pokoknya malam pertama tanggal hiji juz ka hiji, malam kedua juz ka-2, malam katilu juz ka-3, ka-15 juz itu Pak. Kalau tiap bulan begitu piraku dina sataun teh 12 kali murojaah.
dina satahun 10 tahun berarti sabaraha kali pira kudu apa syaratna hiji istiqomah itu yang berat Pak sehingga pas Ramadan teh teu kelimpungan karena Ramadan itu kan nanti bareng Pak jadi biasanya anu sok ngapalkeun Quran mah murojaahna memperkuat hafalannya salah satunya itu di sholat tahajud di sholat tahajud Pak di sholat tahajud biasanya sok dijaharkeun da beda disirkeun mah dijaharkeun minimal terdengar sendiri gitu. Oh. Hmm. Ya, pertanyaannya bolehkah? Ya. Jadi answer betul Pak, ayat Quran di depan gitu Pak, mushaf Quran besar gitu ya. Gitu. Nah, secara hukum bolehkah pas sholat Quran dibaca? Kan itu pertanyaannya. Bolehkah pas sholat Quran dibaca? Secara hukum boleh Pak. Boleh. Iya kan biasanya secara hukum boleh tidak boleh secara hukum boleh Pak secara hukum kan gitu seperti imam di Masjidil Haram yang tadi itu sehari umpamanya pas itunya sajuz umpamanya nu sajuz urang teu apal gimana nya mengikutinya nah satu tadi atau yang tadi di HP itu secara hukum boleh saja secara hukum walaupun tentu tuntutan nama bukan begitu tuntutan nama kita menghafalkan tapi bicara hukum boleh enggak sholat dengan melihat mushaf Quran secara hukum boleh saja Pak apalagi nanti kalau teknologi kalau sekarang kan kelihatan ku kertas ku HP nanti mah ada teknologi di sini Pak ayeuna mah napal eta mah komo. Jadi katingali gitu. Ya. Bahkan hanya dengan kedipan mata pengen surat apa komo di setting ngaliwat. Eta mah teknologi, Pak. Masih secara hukum boleh. Tentu kalau umpamanya lebih afdol surat afdol itu pakro umataya sarominal Quran itu hakikatnya bahwa sholat itu jangan jadi beban kalau belum hafal surat-surat yang lain. Nah di kita memang akhirnya pakro umataya saromil Al-Quran nu aya weh yang kurang peningkatan. Padahal sebetulnya pakro umataya saromil Al-Quran maka bagusnya ada terus peningkatan gitu Pak. Mun ayeuna juz 30 meureun terus ningkat juz ke-28 walaupun tidak semuanya. Tapi kalau bicara hukum, pami abdi gaduh kesimpulan mah secara hukum tidak jadi masalah, Pak. Tidak jadi masalah secara hukum gitu. Karena apakah itu membatalkan kembali nu ngabatalkeun salat naon? Nu ngabatalkeun wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.